Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang Akas Ilahiyah, terutama tentang podcast Uya Kuya kemarin yang mengundang Akas Ilahi. Ya, setelah saya menonton podcast tersebut, jadi dapat saya simpulkan bahwa Akas ini banyak ngelesnya. Ya, banyak ngeles. Dia pintar memutar kata-kata, ya, merangkai kata-kata. Pantasan si LP dan Penny bucin kepada dia pintar ngomong gitu loh. Ya, jadi begini yang saya tanggapi. Pertama, Uya Kuya bertanya, Akas, apakah kamu suka selingkuh? Terus Akas menjawab, iya dulu, tahun 2022. Kata dia tahun 2022, suka selingkuh. Alasannya waktu itu dia merasa sok ganteng gitu loh. Jadi banyak selingkuh alasan merasa sok ganteng tahun 2022. Namun begini Akas, jangan lupa, tahun 2022 kamu itu sudah suaminya Penny. Kamu sudah suami Penny. Jadi ketika kamu bilang tahun 2022 kamu suka selingkuh, banyak selingkuh, berarti kamu itu menyelingkuhi Penny, istri kamu di tahun itu. Karena tahun itu 2022 kamu dan Penny sudah suami istri. Berarti tanpa sengaja kamu membuka aib kamu sendiri, mengkhianati istri kamu. Berarti apa yang Penny bilang kamu suka selingkuh, itu terbukti, itu fakta. Dan jangan lupa tahun 2022 kamu juga masih suami dari Emilia Janu. Berarti kamu menyelingkuhi juga Emilia Janu, menyelingkuhi Penny, menyelingkuhi Emilia Janu. Berarti kamu parah gitu loh, kamu mengaku. Ya, kamu mengaku terbongkar itu. Dan yang kedua, kamu bilang pernah diperas karena selingkuh. Kalau kamu tidak membayar selingkuhanmu, maka selingkuhanmu akan mengadu ke Penny. Kemudian kamu jujur ke Penny bahwa kamu selingkuh. Loh, enggak. Kamu tidak jujur ke Penny, Akas, karena kamu kepepet, kamu diperas oleh selingkuhanmu. Makanya sebelum kamu ketahuan, kamu ngaku dulu ke Penny. Ya, bukan kamu jujur, tapi kamu kepepet gitu loh. Ya, jadi jelas kebongkar lagi dua kamu. Ya, dan yang ketiga kamu bilang dengan Penny cuma main setahun sekali. Sementara kalian nikah cuma 3 tahun. Berarti masa dalam 3 tahun cuma main 3 kali. Masa cuma main 3 kali, sementara punya anak 2, Ihsan Hasan, yang waktu lahirnya berdekatan. Sementara wanita normal itu mengandung 9 bulan. Ini jelas tidak masuk akal. Jadi jelas kamu bohong lagi Akas, kebongkar lagi kamu. Ya, terbongkar lagi. Dan Akas bilang ya ke Uya Kuya bahwa dia selingkuh ada alasannya. Ya, Akas bilang ke Uya Kuya saya selingkuh ada alasannya. Karena katanya Penny dingin gitu loh, diranjang. Bahkan dua pengacara ini ikut ngomong ada alasannya gitu loh, menegaskan kata dua pengacara cewek ini Akas selingkuh karena ada alasannya. Loh, begini Akas. Ya, apapun alasan kamu, selingkuh tetap salah. Kalau Penny dingin, ceraikan Penny. Setelah Penny cerai, terserah kamu mau main perempuan yang mana. Tapi ketika kamu masih ada hubungan ikatan pernikahan, apalagi juga dengan Emilia Janu, selingkuh tetap salah. Nggak ada saya selingkuh karena ada alasan. Nggak ada selingkuh ya selingkuh. Salah gitu loh. Nah, pengacaranya bilang Akas ada alasan selingkuh. Saya bertanya, ini dua pengacara ini orang mana? Orang Pakistan atau orang Indonesia gitu loh, dua cewek ini. Saya nggak paham juga, dia ikut ngomong Akas selingkuh karena ada alasannya. Ya, dua pengacara cewek ini orang Indonesia atau orang luar negeri gitu loh. Ya, saya nggak paham. Dan selanjutnya, kamu bilang kamu sayang anakmu, rindu anakmu, ingin menjaga mental anakmu. Padahal waktu LP di samping kamu bahas anak halal haram, kamu cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu loh. Ya, bahkan sekarang kamu mau tes DNA, padahal sudah jelas itu wajah anakmu, wajah kamu. Ya, anak kamu itu bukan hanya wajah Indonesia, tapi wajah agak ke Arab-Araban, ya wajah ke Pakistanan. Anak kamu itu wajahnya blasteran Akas. Penny dengan siapa lagi kalau bukan dengan kamu? Wajahnya jelas kamu. Waktu itu kamu tinggal bersama dengan Penny Usman. Masa kamu curiga sama Usman? Ya kan, itu. Nah, selanjutnya kamu bilang kalau berani ayo kita berempat. Kamu nyuruh Penny datang ke Uya Kuya. Loh, memangnya kamu mau keroyokan berempat? Masa berempat, Akas, dua pengacaranya dan Penny. Berarti kan satu orang keroyok 3. Kalau kamu berani Akas, itu harusnya berenam. Kamu, pengacaramu 2, pengacara Penny 1, Emilia Janu 1. Itu baru gentle kamu. Dan saya yakin kalau Emilia Janu dan Penny jadi satu tempat dengan kamu, habislah kamu Akas. Pasti habis jadi bulan-bulanan mereka berdua. Ya. Dan sayangnya Uya Kuya itu tahunya cuma LP Penny Akas, LP Penny Akas. Uya Kuya itu tidak sampai tahu tentang Emilia Janu. Coba kalau tahu Emilia Janu pasti ditanya. Uya Kuya tahunya cuma LP Akas Penny itu tok. Ya, ini tidak adil. Begini Bang Uya Kuya, Anda itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI. Ya, biar adil kalau Anda mengundang Akas, Anda harus undang juga Penny. Kalau bisa tambah Emilia Janu, undang berdua. Ya, undang berdua biar adil karena Anda ini DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kalau Penny tidak mau, mungkin Anda bisa berkunjung ke kontrakan atau ke rumahnya Penny untuk wawancara bersama Penny biar adil karena Anda adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia gitu loh. Ya. Dan yang terakhir ya untuk Akas, tidak etis ya kamu bilang yang hal-hal jorok tentang Penny, bilang nggak ganti celana dalam segini-segini, kasur berdarah, itu tidak etis. Coba lihat yang cerai Baim Wong, Ruben Onsu dan lain-lain, pernah nggak ngomong sampai sejorok itu? Nggak ada. Bagaimanapun dia itu mantan istri kamu, ibu dari kedua anak-anak kamu gitu loh. Nggak boleh kamu ngomong sejorok tersebut di depan media. Itu juga akan mengganggu karir orang. Nanti tidak ada yang mau endorse Penny. Jorok jangan endorse dengan Penny gitu loh. Itu bisa mematikan karir orang gitu loh. Ya Akas, kamu udah keterlaluan di situ.